bahwa alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah sepeda motor. Dan saya jawab, bukan sepeda motor, bukan sepeda. Alat transportasi yang dimiliki oleh hampir semua orang adalah kaki. Dan apa transportasi publik masyarakat Jakarta yang paling banyak dipakai? Kalau transportasi mungkin paling banyak motor ya. Motor ya, bukan kaki ya? Kenapa? Ayam kalau berkokok, matanya ditutup. Tahu jawabnya? Karena ayam sudah hafal facts-nya. Kami menggoyangkan langit, menggempakan darat, menggelorakan samudra, agar tidak menjadi bangsa yang hidup hanya dari 2,5 sen sehari. Kami bangsa yang rela bekerja keras demi pembelian cita-cita. Katak nih, bila katak itu dimasukkan ke dalam panci yang airnya dingin, taruh di panci airnya dingin, kemudian pancinya taruh di kompor, nyalakan kompornya pelan-pelan. Oke, air di situ asalnya dingin, lama-lama menjadi panas, lama-lama mendidih, dan katak itu akan mati dalam mendidihnya air. Namanya aja Kali Item. Dari namanya aja sudah menggambarkan betapa sungai itu. Dan sebetulnya kalau kita lihat sudah tidak pantas disebut kali. Itu lebih seperti kubangan air panjang. Dan banyak yang kita lakukan sejak beberapa bulan lalu. Salah satu hal paling banyak kita kerjakan selama ini adalah memastikan ada penurunan bau di tempat itu. Air hujan ini rahmah dari Allah, dari Tuhan. Rahmah yang diturunkan untuk dimasukkan ke bumi, bukan sesegera mungkin dikirim ke laut. Bumi kita tidak diresapi oleh air. Karena itu yang kita lakukan adalah memperbanyak sumur-sumur resapan di tiap kampung, di tiap rumah, di tiap jalan. Semua sumur resapan dari mulai Dunkin Donat sampai pom bensin itu hancur jalannya. Tolong Pak Gubernur segera ditutup kembali karena tidak bermanfaat. Kalau banjir tetap banjir di sini. Bagaimana kebijakan disusun berdasarkan gagasan, bukan sekedar kebijakan tanpa narasi, tanpa gagasan. Urutannya harus jelas, bukan hanya karya, tapi karya berbasis narasi, narasi berbasis gagasan. Dan gagasannya di sinilah tadi yang saya sampaikan. Kesemakmuran, kesetaraan, keadilan, dan begitu ada pembagian sumber daya, maka pembagian sumber daya ini adalah memajukan unsur-unsur gagasan. Air yang jatuh di rumah kita jangan dialirkan keluar. Kalau kita alirkan keluar namanya kita nyumbang air ke masyarakat. Yang kasihan yang di ujung jalan tuh nanti rumahnya paling pendek, itu paling kena banjir. Jadi tiap rumah tahan airnya di rumah Anda. Zero run off, nggak dikeluarin. Dengan cara apa? Bangun di situ sumur resapan. Sehingga air hujan yang jatuh ke atap itu tidak dialirkan lewat talang keluar, tapi alirkanlah ke lahan Anda sendiri. Maka kita tidak menyumbang air ke tetangga. Kalau tidak menyiapkan penampungan, buat lubang aja. Itu yang kita biasa menyebut vertical drainage. Air itu ditampung sehingga tidak mengalir. Simple. Cek yuk rumah kita. Luapan air sungai sehingga parkirnya di dalam taman. Itu pernah Pak komentar, Pak tamannya banjir. Bukan banjir, itu emang parkir air. Jadi kalau di taman parkirin air. Ya memang begitu. Nanti ketika musim kering, air sungainya turun, maka tamannya turun. Jadi polusi udara tak punya KTP, angin tak ada KTP-nya,
Angin itu bergerak dari sana sini. Ketika polutan yang muncul dari pembangkit listrik tenaga uap mengalir ke Jakarta, maka Jakarta punya indikator, karena itu Jakarta mengatakan ada polusi udara. Ketika anginnya bergerak ke arah Lampung, ke arah Sumatera, ke arah Laut Jawa, di sana tidak ada alat monitor, maka tidak muncul. Dan Jakarta pada saat itu bersih. Kalau problemnya dari dalam kota saja, maka konsisten tiap waktu. Ya, kita punya masalah polusi.